lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno Hatta Bandung. Di sini. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Nama ya, nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh, BPKB-nya ada kan? ada BPKB-nya. Kalau nggak balik nama tahun depan, kalau bawa KTP dia tetap bisa, nggak usah balik nama. Bisa. Tapi ini bapak tetap harus ini dulu. Kalau akan dibalik namakan tahun depan. Ternyata nggak bisa guys, walaupun bisa cuman satu kali kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP. Viral lagi guys, ada warga masyarakat Jawa Barat mencoba kebijakan Pak Gubernur Bapak KDM tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP, pajak tahunan ya. Nah, di salah satu samsat ternyata masih aja ada oknum yang mempersulit atau menanyakan KTP atau mengabaikan surat edaran Pak Gubernur. Dan alhamdulillah akibat kekuatan netizen hal ini sudah ditanggapi sama Pak Deddy Mulyadi atau Bapak KDM, dan kepala samsat tersebut sekarang sudah dinonaktifkan sebagai sanksi. Nah, ini edukasi buat masyarakat, jikalau masih ada oknum-oknum seperti itu yang mempersulit atau menanyakan KTP, silahkan viralkan, jangan takut, ini negeri hukum, viralkan saja. Ini adalah instruksi gubernur. Justru gubernur sangat mengapresiasi jikalau ada masyarakat yang berani mengviralkan gitu. Ini sangat membantu sekali nih. Terima kasih Kakang itu yang sudah memviralkan nih gitu. Ini buat edukasi juga buat masyarakat, harus berani nih gitu. Jangan sampai ada oknum-oknum yang mengabaikan surat edaran gubernur. Ini buat apa? Buat kemajuan Jawa Barat. Kemudahan itu diberi kemudahan oleh Bapak Deddy Mulyadi itu, pembayaran pajak itu buat apa? Buat mendongkrak pembangunan di Jawa Barat salah satunya. Guys, kemarin baru saja saya mempertanyakan surat edaran dari Bapak Aing KDM tentang pembayaran di Samsat ya, pembayaran pajak kendaraan di Samsat yang seharusnya tidak dipersulit oleh orang Samsat karena KTP pemilik yang susah dicari. Dan sekarang saya dapat video dari Akang yang mencoba membayar, ternyata pelayanannya masih kurang maksimal, yang tepatnya di Samsat Soekarno Hatta Bandung. Seperti ini nih videonya. Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno Hatta Bandung. Di sini. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain Tahun gimana? depan harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Ya, aslinya gitu. Nah, setelah kejadian itu, seperti biasa, Bapak Aing gercep ya, langsung dapat informasi tentang video yang viral itu. Si Akang yang mau membayar pajak itu di Samsat dan kurang maksimal pelayanannya karena alasan KTP lah dan lain sebagainya. Dan ada sidak langsung ya oleh Bapak Aing ke kantor Samsat tersebut. Dan kabar tegas datang dari Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta Bandung ya. Keputusan ini bukan tanpa alasan, tapi karena dinilai tidak menjalankan aturan terbaru yang sudah ditetapkan. Seperti yang kita tahu, pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memberikan kemudahan besar bagi masyarakat. Bayar pajak kendaraan tahunan cukup dengan membawa STNK saja tanpa perlu lagi KTP pemilik pertama. Kebijakan ini jelas dibuat untuk membantu masyarakat supaya lebih praktis, lebih cepat dan tidak ribet.
ya. Namun sayangnya di lapangan masih ditemukan pelayanan yang tidak sesuai aturan. Masih ada masyarakat yang dipersulit seolah-olah kebijakan baru ini belum berlaku. Inilah yang kemudian membuat beliau turun tangan. Beliau menegaskan aturan yang sudah dibuat harus dijalankan. Tidak boleh ada yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Langkah penonaktifan ini menjadi pesan kuat bagi semua jajaran pelayanan publik bahwa disiplin dan kepatuhan terhadap aturan adalah hal utama. Karena pada akhirnya pelayanan publik itu bukan untuk dipersulit, ya mempersulit, tapi untuk memudahkan masyarakat. Dan ketika ada yang tidak sejalan, tindakan tegas adalah bentuk tanggung jawab. Lagi di Samsat Cek aing naon, pembayaran pajak ulah ngabaikeun SK gubernur Soekarno-Hatta Batu. nya jelas-jelas ya teh SK langsung di gubernur Mau lihat SPNK kan akhirnya kena dampakna Ada nggak bawa? ku Padedi langsung tuh diinvestigasi Saudara sih bukan sama karena dinonaktifkan tah ya kan kepala samsatna boleh. Tanyain gimana? ulah aduh Kalau tetap ada ulah mempersulit atuh dah rakyat teh hayang bayar pajak keur naon da keur pembangunan Jawa Barat Udah punya saya motornya mah. biar makin istimewa meureunnan ke infrastruktur ini dipersulit dimanapun geus berada jelas SK na teh aya dijieun pada seluruh warga geus bener masih we pasti melakukan dipersulit. pembayaran pajak kendaraan bermotor. alhamdulillah bahwa gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi Yang sudah tegas melakukan investigasi langsung direspon tah keluhan surat edaran gubernur masyarakatna pajak kendaraan bermotor termasuk tunai anu kamarita usah sia anu mayar pemilik pajak di Samsat dalam fakta dipersulit masih ditemukan ya kan tetap harus KTP tugas anu boga kan akhirnya melayani dengan diinvestigasi dan selanjutnya informasi dinonaktifkan. kami lanjuti tadi dan erek hari kumaha deui ini masih erek aya nu bandel kos kitu geus teu ngarti deui aing. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerbitkan surat edaran yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan yang mulai berlaku 6 April 2026 ini memungkinkan warga membayar pajak tahunan tanpa harus kebijakan ini akan membuat masyarakat lebih taat pajak? Coba komentar. Itulah birokrasi Indonesia Raya. Aduh, kadang ya namanya rakyat kecil suka kasihan gitu. Udah sulit hidupnya, masih ditambah dipersulit. Tolonglah ya para birokrat, para pejabat, para petugas, jangan suka mempersulit urusan rakyat kecil. Kasihan ya, kasihan. Semoga ya di era kepemimpinan Bapak Aing KDM hal-hal yang kurang baik semua itu bisa hilang ya. Harapan kita itulah, ingin punya pemimpin yang tegas, jujur, dan berwibawa. Tah gitu lurnya birokrasi Indonesia Raya teh. Soklah sing saruksesnya ya, salam sukses, salam sehat selalu di Sukabumi, hatur nuhun. Itulah di teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana warga di Kabupaten Indramayu yang ya berkomentar lah, menyampaikan aspirasinya kepada bupatinya yakni Bapak Luki Hakim yang
dalam hal ini banyak datang komentar dari warga Indramayunya tidak sesuai ketetapan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Luki Hakim ini, teman-teman. Dan juga sepertinya Bapak Luki Hakim ini bisa saja ya, maksudnya ya di komentari dan juga di kecewa tuh mungkin melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.